Ya, pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan adalah mengenai pelaporan Aiman ke Kompolnas karena HP-nya disita sebelumnya ya. Iya, dan selanjutnya pemirsa ini untuk memperjuangkan kasusnya, Aiman Wicaksono juga mendatangi Komnas HAM. Ya, Komnas HAM menilai jurnalis adalah pembela HAM sehingga kinerjanya dilindungi undang-undang. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, beberapa waktu lalu sempat mendatangi Komnas HAM. Kedatangan kali ini untuk mengadukan terkait penyitaan ponsel yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Ya, kami di sini mengadukan kepada Komnas HAM terkait dengan kasus yang menimpa saya dalam kaitan ada dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan kasus saya. Pengaduan terkait hak asasi Aiman sebagai wartawan di mana sesuai pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Pers, Aiman yang pada saat menerima informasi dari narasumber masih berstatus sebagai wartawan, sehingga sejak diterima informasi itu, maka Aiman dilindungi oleh hukum, yaitu memiliki hak total untuk tidak memberikan bukti narasumber. Hak ingkar wartawan untuk melindungi narasumbernya, karena persis di dalam handphone inilah terjadi percakapan antara Aiman dengan narasumbernya, dan kelihatannya yang ingin dicari adalah narasumber itu. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menyebutkan bahwa jurnalis adalah pembela HAM sehingga kinerjanya dilindungi undang-undang. Komnas HAM juga nantinya akan berkoordinasi dengan Dewan Pers terkait kasus yang menimpa Aiman tersebut. Jurnalis itu kan semuanya pembela HAM tuh. Mas-mas dan mbak-mbak ini semuanya pembela HAM. Jadi ini dilindungi oleh undang-undang tentunya. Kan di pasal 100 Undang-Undang HAM jelas dikatakan setiap orang yang melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu disebut sebagai pembela HAM. Nah, di Komnas HAM sendiri ada mekanisme pengaturan tentang terkait pembela HAM. Sebelumnya, jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono diperiksa terkait kasus dugaan aparat tidak netral dalam pemilu selama 12 jam di Polda Metro Jaya. Sementara itu, penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik dinilai melanggar hukum karena Aiman masih berstatus saksi. Pemirsa, usai ke Komnas HAM, Aiman Wicaksono juga menyampaikan pengaduan terkait proses penyidikan Polda Metro Jaya ke Propam Polri. Ditemani dengan tim hukum TPN Ganjar Mahfud, jubir TPN Aiman Wicaksono mendatangi Propam Polri Kamis siang. Kedatangan Aiman bertujuan untuk membuat pengaduan terkait proses penyidikan oleh Polda Metro Jaya atas kasus yang menimpa dirinya. Tim penyidik Polda Metro Jaya dinilai menyalahi prosedur dengan melakukan penyitaan ponsel serta akun email dan akun Instagram milik Aiman. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova, yakin jika Propam akan bertindak adil dan independen dan memproses pengaduan ini. Jadi, intinya kami meminta kepada Propam sebagai divisi yang mengawasi berkaitan dengan profesi dan pengamanan, tentu berharap bahwa pihak Propam Mabes Polri bisa turut serta mengevaluasi proses penyidikan yang terjadi di Polda Metro Jaya. Kami percaya sekali bahwa Propam Mabes Polri dalam hal ini pasti independen dalam memproses pengaduan kami. Kami masih sangat percaya dengan Polri, institusi Polri, bahwa pengaduan ini akan diproses dan akan ditindaklanjuti. Ya, kita bersama-sama masih menunggu ya sidang yang akan digelar, sidang perdana pra-peradilan Aiman Wicaksono. Iya pemirsa. Ya, memang hari ini tadi sudah sama-sama kita saksikan, seharusnya persidangan ini dimulai pada pukul 10 pagi, tapi ternyata belum ada tanda-tanda untuk dimulai sidang pra-peradilan pemirsa. Dan untuk mengetahui situasi terkini sidang perdana gugatan pra-peradilan terkait penyitaan ponsel, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono, ini sudah ada rekan kami Jen Cahyani di lokasi. Selamat pagi Jen.
Jen, apakah sidang sudah dimulai? Ya, selamat pagi Arlista Dian dan juga pemirsa. Baru saja Aiman Wicaksono datang bersama tim kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan langsung memasuki ruang sidang di ruang sidang 6 dan sepertinya di dalam masih dalam tahap persiapan untuk persidangan pra peradilan ini dimulai. Namun tadi Aiman bersama kuasa hukumnya sempat menyatakan bahwa mereka siap untuk melaksanakan sidang ini yang memang diajukan oleh TPN Ganjar Mahfud atas penyitaan ponsel milik Aiman Wicaksono saat diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan atas kasusnya aparat tidak netral begitu. Dan memang dijadwalkan sidang ini pada pukul 10 pagi dan tepat pada pukul 10 tadi Aiman Wicaksono bersama tim kuasa hukumnya datang dan sampai tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tepat di depan ruang sidang ke-6 dan kalau saya lihat di sini memang masih dalam persiapan karena jaksa penuntut umum atau dan yang lainnya mungkin belum hadir, masih dari pihak penggugat Aiman Wicaksono dan tim kuasa hukumnya yang hadir. Dan Arlista Dian dan juga pemirsa dapat kami sampaikan juga memang ini sidang pra peradilan pada hari ini memang masih tahap awal atau perdana, namun dari pihak Aiman Wicaksono mengatakan bahwa mereka sudah membawa beberapa barang bukti karena yang mereka ajukan ini memang pada awalnya saat pemeriksaan Aiman Wicaksono sebagai saksi atas pelaporan dirinya terhadap kasus aparat tidak netral ini terhadap aparat kepolisian begitu ya. Saat diperiksa di Polda Metro Jaya sendiri, Aiman sempat disita ponsel pribadinya dan ini ditakutkan bahwa akan mengungkap identitas narasumber atau informan yang menyebut ada oknum yang tak netral di pemilu 2024. Dan namun dari pihak Polda Metro Jaya sendiri mengatakan bahwa hal ini, penyitaan ponsel ini sudah sesuai prosedur. Dan setelah itu barulah dari pihak Aiman Wicaksono mengajukan gugatan sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hari ini akan dilaksanakan sidang pertama pra peradilan Aiman Wicaksono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikonfirmasi juga kemarin oleh pihak Polda Metro Jaya bahwa dari pihak Polda Metro Jaya akan hadir yakni dari Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Leonardus Simarmata yang mengatakan siap hadir hari ini dalam sidang pra peradilan Aiman Wicaksono terkait penyitaan ponsel pribadi saat diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya. Kemudian untuk pelanggaran sebelumnya yang memang dilayangkan kepada Aiman Wicaksono setelah ada 6 laporan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataan dari Aiman Wicaksono sendiri, ini ada pelanggaran dari pasal 14 ayat 1 dan 14 ayat 2 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyiaran atau pemberitahuan berita bohong. Dan setelah itu kemudian Aiman diperiksa menjadi saksi dan dari penyidik juga sudah memeriksa beberapa saksi, kemudian beberapa saksi ahli juga, dan di dalam pemeriksaan tersebut di Polda Metro Jaya kemudian ada penyitaan ponsel miliknya, sehingga hal inilah yang membuat dari pihak TPN Ganjar Mahfud, karena Aiman Wicaksono merupakan juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud, ini mengajukan sidang pra peradilan. Apakah hal ini sah dilakukan oleh penyidik saat pemeriksaan terhadap saksi dalam suatu kasus begitu. Dan saat ini kami masih menunggu persidangan dimulai dan nantinya jika sidang sudah dimulai dan apa-apa saja pokok yang dibicarakan di persidangan pra peradilan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini kami kembalikan dulu ke studio Arlista dan Dian. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas laporan Anda. Kami juga terus menunggu di sini bagaimana perkembangan persidangan pra peradilan Aiman Wicaksono. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama iNews Today.